Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Semeza, NIM 2119077 dari kelas PAI 4D. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ustadz Melva Nelodi. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan intisari pembelajaran ilmu komunikasi mulai dari materi makalah kelompok 7 sampai materi makalah kelompok 13. Berikut penjelasannya. Yang pertama, intisari makalah kelompok 7 tentang bentuk komunikasi kelompok. Adapun pengertian komunikasi kelompok, bahwa komunikasi kelompok adalah sekumpulan dari beberapa individu yang saling berinteraksi dan terikat antara satu sama lainnya dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Adapun bentuk-bentuk komunikasi kelompok ini terbagi kepada dua kategori. Yang pertama, komunikasi kelompok deskriptif, terdiri dari kelompok tugas yang melewati 4 tahap, yaitu orientasi, konflik, pemunculan, dan juga pengetahuan. Yang kedua, kelompok pertemuan, dan yang ketiga ialah kelompok penyadap. Kategori yang kedua ialah komunikasi preskriptif. Komunikasi ini itu dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas, memecahkan persoalan, membuat keputusan, ataupun melahirkan gagasan baru, membantu kepribadian seseorang, seperti dalam kelompok pertemuan ataupun membangkitkan kesadaran sosial politik. Komunikasi ini itu diklarifikasikan kepada dua bentuk, yaitu kelompok privat atau yang bersifat terbatas seperti kelompok pertemuan, kelompok belajar, kelompok panitia, ataupun kelompok konferensi atau rapat. Yang kedua ialah yang bersifat publik atau yang terbuka, seperti kelompok panel ataupun wawancara terbuka. Adapun fungsi komunikasi kelompok, yang pertama adalah untuk menjalin hubungan sosial, dalam artian bagaimana seseorang dalam kelompok dapat membentuk dan memelihara hubungan antara para anggotanya dengan melakukan suatu komunikasi. Yang kedua adalah fungsi pendidikan, di mana ini mempunyai makna bahwa melalui komunikasi kelompok, baik secara formal maupun informal, para anggotanya saling berinteraksi untuk bertukar pengetahuan. Yang ketiga ialah fungsi persuasi. Dalam fungsi ini, seorang anggota akan mempersuasikan anggota yang lainnya untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Yang keempat adalah fungsi pemecahan masalah dan juga pengambilan keputusan. Maka melalui komunikasi kelompok, kita dapat mencarikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh kita secara individual, serta dapat mencarikan alternatif penyelesaiannya. Sedangkan untuk mengambil keputusan untuk memilih salah satu alternatif solusi yang keluar dari proses penyelesaian masalah tadi. Yang kelima adalah fungsi terapi. Selanjutnya, adapun proses komunikasi kelompok. Dalam komunikasi kelompok, setiap anggota kelompoknya harus dapat melihat dan juga mendengar anggota yang lainnya, dan juga dapat menguraikan secara verbal setiap anggota kelompoknya. Proses komunikasi ini pada intinya sama dengan komunikasi lainnya, yaitu ada komunikator, ada pesan, ada media, dan juga feedback dari komunikan. Tetapi dalam komunikasi kelompok ini, proses komunikasinya itu berlangsung secara tatap muka dan lebih mengintensifkan tentang komunikasi antara banyak orang atau banyak anggota. Selanjutnya, yaitu intisari makalah kelompok 8 tentang bentuk komunikasi media. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi media atau mass communication, ini juga bisa disebut sebagai komunikasi media massa atau mass media communication. Maka dapat kita artikan bahwa komunikasi media ini berarti sebuah cara berkomunikasi atau menyampaikan informasi yang dilakukan melalui media massa. Artinya, komunikasi media ini menyampaikan informasi kepada orang banyak ataupun masyarakat luas melalui perantaraan media massa. Adapun ciri-ciri komunikasi media, yang pertama
yaitu memiliki sifat komunikan. Yang kedua, memiliki sifat cepat dan juga serentak. Yang ketiga, memiliki sifat yang publik atau bersifat umum. Dan yang keempat, itu komunikatornya terkoordinir. Yang kelima, komunikan anonim dan heterogen. Artinya, pembaca atau penerima pesan itu tidak ada yang tahu siapa dan di mananya. Dan juga komunikasi ini memiliki sifat yang berbeda-beda dan juga beragam. Yang keenam, mengutamakan isi daripada hubungan timbal balik. Yang ketujuh, bersifat satu arah. Yang kedelapan, stimulasi alat indera. Artinya, komunikasi massa ini tergantung kepada media massa yang ada atau digunakan. Yang kesembilan, umpan baliknya tertunda, artinya respon tidak secara respek atau spontan. Selanjutnya, adapun proses komunikasi media. Komunikasi media dalam prosesnya itu melibatkan banyak orang dan juga bersifat rumit dan kompleks. Adapun prosesnya itu terlihat dalam bentuk-bentuknya. Yang pertama, melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Yang kedua, proses komunikasinya itu cenderung dilakukan melalui modal satu arah, yaitu dari komunikator kepada komunikon atau dari media kepada khalayak ramai. Yang ketiga, prosesnya berlangsung secara asimetris antara komunikator dan komunikan. Yang keempat, prosesnya berlangsung pada interpersonal atau pribadi dan juga anonim. Yang kelima, prosesnya berlangsung berdasarkan hubungan kebutuhan di masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi media. Komunikasi media ini dapat berupa surat kabar, majalah, radio, televisi, film, komputer, dan juga internet. Adapun fungsi dari komunikasi media, yang pertama sebagai pengawasan, yang kedua interpretasi, yang ketiga fungsi hubungan, yang keempat sebagai penyebaran nilai-nilai, yang kelima sebagai hiburan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa komunikasi media ini memiliki fungsi yang pertama fungsi informasi, yang kedua fungsi pendidikan, dan yang ketiga fungsi mempengaruhi. Adapun efeknya itu dapat memberikan efek kepada individu, efek kepada masyarakat, dan juga memberikan efek terhadap kebudayaan. Inti seri makalah kelompok 9 tentang prinsip-prinsip komunikasi efektif. Yang pertama, konsep dasar komunikasi. Komunikasi pada hakikatnya ialah proses penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang atau komunikator kepada orang lain sebagai komunikan. Maka, suatu komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan ini dapat dimaknai secara sama oleh kedua belah pihak tersebut. Komunikasi efektif ini terdiri dari dua perspektif. Yang pertama, komunikatif perspektif barat. Kondisi komunikasi dikatakan efektif apabila yang pertama, pesan dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. Yang kedua, pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan juga komunikan. Yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Yang keempat, pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak untuk situasi kelompok. Dan juga komunikasi efektif juga ditentukan oleh media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Adapun komunikasi efektif dalam perspektif Islam, yang pertama ialah qaulan ma'rufan, artinya ialah menggunakan perkataan yang baik-baik. Yang kedua, qaulan syadidan, ini menggambarkan suatu pembicaraan mengenai wasiat dalam bentuk ucapan yang lemah lembut, yang halus, jelas, jujur, tepat, dan baik serta adil. Yang ketiga, qaulan balighan, artinya ialah bersifat sampai atau fasih, maka bahasa yang dipakai dalam komunikasi dapat mengesankan atau membekas pada hati komunikan. Yang keempat, qaulan kariman,
Artinya, komunikasi Islam berupa penghormatan, cara memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat. Yang kelima, qaulan masyuron. Artinya ialah dengan menggunakan ucapan yang menyenangkan. Yang keenam, qaulan layyinan, artinya perkataan yang lemah lembut. Maka inilah kiat berkomunikasi efektif yang diajarkan oleh Islam. Maka berkomunikasi harus dilakukan secara lembut, harus dilakukan secara sabar dan berwibawa. Karena hakikatnya komunikasi ini mengajak seseorang kepada suatu kebaikan yang kita sampaikan. Maka kita harus menyampaikan dengan bahasa yang sopan dan tutur kata yang lemah lembut. Inti seri makalah kelompok 10 tentang public speaking. Public speaking ini merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau di depan orang banyak dengan tujuan tertentu, baik tujuannya untuk memotivasi, menghibur, mempengaruhi, ataupun memberikan informasi, sehingga orang lain atau audiens bisa menangkap apa yang kita bicarakan. Adapun teknik dalam public speaking, yang pertama teknik ice breaking, artinya kita memberikan pembukaan yang menarik. Yang kedua, teknik vokal penyampaian harus dengan vokal yang bagus, volume suara yang bagus, dan juga suara vokal yang jelas. Selanjutnya, adapun dasar-dasar public speaking, yang pertama rasa percaya diri. Kita harus yakin kepada diri sendiri bahwa kita bisa dan mampu untuk berbicara dengan baik di depan umum. Yang kedua, kita harus yakin bahwa informasi yang kita sampaikan itu merupakan sesuatu yang bermakna dan juga valid dan logis. Yang ketiga, kita harus mengubah mindset, yaitu memiliki mindset positif. Kita harus berhusnuzon bahwa audiens dapat menerima keberadaan kita dan dapat menerima informasi yang kita sampaikan dengan baik. Yang keempat, kita harus rileks dan tenang dalam menyampaikan. Yang kelima, ekspresi wajah kita harus disesuaikan dengan kondisi. Yang keenam, kontak mata kita harus melihat kepada audiens kita. Dan selanjutnya ialah bahwa volume suara harus disesuaikan. Yang kedelapan, artikulasi itu harus jelas. Yang kesembilan adalah kita harus terus melatih cara berbicara yang baik di depan umum supaya kita memiliki kelancaran dan kita fasih dalam menyampaikan sesuatu sehingga audiens kita bisa menerima informasi itu secara baik. Selanjutnya, inti seri materi kelompok 11 tentang etika komunikasi dalam Islam. Etika merupakan nilai dan norma yang berlaku untuk dijadikan pandangan dan juga standar manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Etika komunikasi dalam Islam ini mencakup segala nilai dan juga norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain berdasarkan prinsip ajaran agama Islam. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam etika berkomunikasi, yang pertama kita harus fokus pada lawan bicara atau fokus kepada audiens. Yang kedua, fokus pada masalah atau topik yang dibicarakan. Yang ketiga, komunikat itu harus bisa mendengarkan dengan bijaksana perkataan dari komunikator. Yang keempat, harus saling menghargai. Dan yang kelima adalah diselingi dengan humor, karena ada kalanya audiens itu merasa bosan dengan apa yang kita sampaikan. Jadi harus diberikan sesuatu yang menghibur untuk mencairkan suasana kembali. Adapun konsep etika komunikasi dalam Islam, bahwa komunikasi menurut ajaran Islam selalu terikat kepada perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun prinsip-prinsip atau gaya berbicara kita dalam berkomunikasi sesuai dengan ajaran Islam, yang pertama qaulan syadidan, artinya dengan perkataan yang baik, benar dan juga lurus. Yang kedua wahba az-zuhalli,
Ini merupakan ucapan yang tepat dan juga bertanggung jawab. Artinya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, qaulan masyuran, artinya perkataan yang ringan. Yang keempat, qaulan layyina, artinya dengan perkataan yang lemah lembut. Yang kelima, qaulan karima, artinya dengan perkataan yang mulia. Dan yang keenam, qaulan ma'rifan, artinya dengan perkataan yang baik atau ma'rif. Maka dapat kita simpulkan bahwa komunikasi yang beretika dengan ajaran Islam, yang pertama kita harus didasari dengan kejujuran. Artinya, pesan yang kita sampaikan harus bersifat jujur atau benar. Yang kedua, komunikasi yang disampaikan harus etis, artinya sesuai dengan standar kebenaran berdasarkan norma-norma dan juga ajaran syariat Islam. Yang ketiga, harus tepat, artinya sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Dan yang kelima, menyampaikan sesuatu harus diketahui apa dasarnya. Yang keenam, harus relevan. Maksudnya ialah sesuai atau berkait dengan keadaan atau situasi yang sedang berlangsung. Yang ketujuh, bahwa konteksnya sesuai dengan ruang dan waktu. Yang kedelapan, harus utuh. Dan yang kesembilan, harus terbuka, artinya qaulul haq minallah, bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah, bahwa kita juga harus terbuka untuk menerima pendapat dari orang lain. Kita harus menerimanya meskipun kita berbeda pemahaman. Dan yang selanjutnya ialah mempunyai kemanfaatan. Di dalam kita berkomunikasi, informasi atau pesan yang kita sampaikan harus mengandung pesan kebaikan di dalamnya. Dan selanjutnya ialah bersifat logis, artinya apa yang kita sampaikan itulah yang sebenar-benarnya. Kita tidak boleh mengada-ngadakan tentang sesuatu. Inti seri makalah kelompok 12 tentang hubungan komunikasi dengan pendidikan. Komunikasi pendidikan ini merupakan suatu proses penyampaian pesan yang berisi gagasan ataupun materi pembelajaran dari seorang pendidik kepada peserta didik untuk dapat menghasilkan suatu tindakan ataupun perubahan tingkah laku kepada peserta didik. Adapun hubungan keduanya antara komunikasi dan pendidikan, bahwa untuk menghasilkan pendidikan yang efektif itu sangat diperlukan proses komunikasi yang baik dan efektif juga, baik itu dari pendidik maupun peserta didiknya. Maka harus perlu menyamakan pandangan antara pendidik dan peserta didik untuk dapat memahami makna dari materi pembelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, proses pendidikan harus memaksimalkan elemen-elemen dan menjalankan prinsip berkomunikasi. Adapun yang menjadi prinsip dasar untuk berkomunikasi dalam memaksimalkan pendidikan, yang pertama ialah menyamakan persepsi antara pendidik dan juga peserta didik. Supaya apa? Supaya pesan yang disampaikan mudah diterima. Yang kedua, melatih komunikasi verbal. Artinya, seorang pendidik harus memiliki komunikasi verbal yang baik supaya dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan tepat sasaran. Yang ketiga, melatih komunikasi nonverbal. Artinya, ini untuk mendukung, maka pendidik harus menguasainya agar materi pembelajaran yang disampaikan pendidik itu dapat dipahami oleh peserta didik secara tepat. Yang keempat ialah mendengarkan dengan baik supaya dapat memahami maksud dari kedua belah pihak, baik dari pendidik maupun peserta didik, agar dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif. Yang terakhir ialah memiliki respon atau feedback yang baik antara pendidik dan juga peserta didik, harus bersifat timbal balik dan bersifat positif. Artinya harus bisa saling bekerjasama memberikan perbaikan untuk menghasilkan suatu pendidikan yang lebih optimal ke depannya. Bisa untuk melakukan suatu evaluasi mana sesuatu yang harus diperbaiki atau kekurangan bisa disempurnakan melalui feedback atau respon timbal balik dari siswa terhadap gurunya.